Pemirsa, sejauh mana perburuan polisi dalam mencari pelaku pembunuhan terhadap NKS dan benarkah pelaku lebih dari satu? Kami akan membahasnya bersama Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu Regi dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Pak Regi, selamat malam Mas Reza. Selamat malam, Selamat Assalamualaikum. malam, Mbak. Baik, saya akan ke Pak Regi terlebih dahulu mengenai perkembangan hasil otopsi korban seperti apa, Pak? Baik, dapat saya jelaskan. Sampai saat ini untuk hasil otopsi sendiri kami masih belum eh, dapatkan hasilnya. Namun masih kami koordinasikan dengan tim forensik untuk bisa hasilnya lebih dipercepat. Oke. Bagaimana dengan dugaan adanya kekerasan seksual sebelum aksi pembunuhan terjadi? Kalau dugaannya sendiri masih patut diduga karena korban sendiri ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Oke, dari penyelidikan sementara sejauh ini Pak Regi, apakah sudah ada petunjuk mengenai keberadaan ataupun sosok dari pelaku? Sampai saat ini keterangan-keterangan para saksi masih kami dalami, kemudian kita cocokkan juga dengan fakta-fakta yang kami temukan di lapangan, jadi masih dalam tahap penyelidikan. Oke. Apakah ada indikasi mengenai pelakunya, apakah pelaku tunggal atau lebih dari satu? Sampai saat ini kami masih belum bisa memastikan apakah pelakunya tunggal ataukah lebih dari satu orang. Kami masih menunggu juga dari keterangan-keterangan yang kami kumpulkan di lapangan. Baik, saya akan ke Mas Reza. Polisi saat ini sedang mendalami kasus pembunuhan untuk kemudian memburu siapa kemudian menjadi pelakunya. Nah, menurut Anda strategi apa yang kemudian harus diambil oleh polisi untuk kemudian membuka terang kasus ini agar pelakunya dapat segera ditemukan dan ditangkap? Tanpa mengesampingkan rasa duka, sebetulnya saya juga masih mempertanyakan apakah narasi bahwa yang bersangkutan ini merupakan korban kejahatan seksual sekaligus merupakan korban pembunuhan, tampaknya kedua-duanya masih merupakan tanda tanya. Alhasil, memang sangat penting kiranya bagi otoritas kepolisian setempat untuk memastikan pertama, sekiranya dianggap bahwa ada aktivitas seksual yang dilakukan oleh yang bersangkutan, oleh perempuan dimaksud, maka harus dipastikan apakah aktivitas seksual tersebut merupakan aktivitas seksual yang mengandung unsur pidana atau tidak. Sekiranya aktivitas seksual dimaksud adalah aktivitas yang sifatnya non-konsensual, alias bukan mau sama mau, bukan setuju sama setuju, maka sesudah itu merupakan aktivitas seksual yang mengandung unsur pidana sehingga tepat disebut sebagai kekerasan seksual. Tetapi sebaliknya, seandainya yang bersangkutan melakukan aktivitas seksual namun tidak ada tanda-tanda bahwa aktivitas tersebut sifatnya non-konsensual, maka sesudah itu bukan merupakan perbuatan pidana. Perbuatan yang salah, ya. Perbuatan yang amoral, ya. Dosa, ya. Tetapi apakah itu pidana? Sekali lagi menurut saya tidak, seandainya bukan merupakan aktivitas yang konsensual. Itu poin pertama. Yang kedua, saat ini saya membaca di layar Metro TV bahwa Metro TV menggunakan judul pembunuhan atau pembunuh. Pada aspek ini pun menurut saya masih perlu dipastikan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia harus dipastikan secara definitif apa gerangan yang menyebabkan yang bersangkutan kehilangan nyawa. Apakah karena faktor alami? Tampaknya bisa dikesampingkan. Apakah karena bunuh diri? Boleh jadi bisa juga kita kesampingkan. Tinggal tersisa dua kemungkinan, apakah ini merupakan kecelakaan ataukah memang betul-betul kematian yang bersangkutan adalah akibat perbuatan orang lain. Jadi dua persoalan itu memastikan ada tidaknya aktivitas seksual yang barangkali dilakukan oleh yang bersangkutan dan apa sifat aktivitas seksual tersebut. Dan yang kedua adalah memastikan sebab musabab kematian yang bersangkutan. Oke, baik, saya akan kembali juga ke Pak Regi mengenai penyebab kematian. Artinya ini harus menunggu hasil otopsi seperti itu, Pak Regi? Ya, benar sekali, Mbak. Untuk penyebab kematiannya kami juga masih menunggu hasil resmi otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik. Kapan hasil otopsi ini akan kemudian dirilis? Segera, Mbak, segera setelah kami mendapatkan hasil otopsinya, nanti segera kami sampaikan kepada masyarakat sekalian.
Oke, secara fisik sendiri ada bekas luka apa saja Pak yang ada di tubuh korban? Secara kasat mata pada saat almarhum NKS ditemukan ada luka di bagian wajah dan juga rahang. Demikian. Baik, saya akan kembali ke Pak Mas Reza. Mas Reza, jika kemudian kita mencoba mendalami pemikiran dari terduga pelaku, dilihat dari pola pembunuhan, tadi mungkin secara kasat mata mengenai bekas luka yang ada di tubuh korban, dan kemudian cara terduga pelaku menghapus jejak, apa catatan dari Anda? Yang terutama sekali adalah hitung-hitungan di atas kertas sangat masuk akal kalau kemudian muncul perkiraan bahwa pelaku atau para pelaku adalah orang yang sudah mengenal atau mengetahui tentang kebiasaan hidup perempuan ini. Karena orang dekatlah, orang yang kenal lah yang saya bayangkan bisa mengidentifikasi pola kebiasaan, target, kelemahan-kelemahan target, apakah target dalam kondisi terjaga atau tidak, termasuk barangkali bisa melakukan identifikasi terhadap lingkungan sekitar terkait dengan kemungkinan di mana gerangan barang bukti berupa tubuh korban harus dihilangkan seandainya ini memang merupakan pembunuhan. Jadi memang masuk akal kalau kemudian ya pihak pertama yang coba diendus oleh pihak kepolisian terkait dengan peristiwa ini, talenta bukan adalah orang-orang yang berada di lingkungan sekitar, orang-orang yang hidup di lingkungan yang sama dengan perempuan tersebut. Dengan hitung-hitungan di atas kertas, sebagaimana saya katakan tadi. Mereka lah yang tahu, mereka yang mengidentifikasi targetnya, mereka pula yang mengidentifikasi atau menentukan di mana gerangan dan bagaimana caranya menggunakan barang bukti tubuh korban tersebut. Oke, nah Pak Regi, mengenai sosok pelaku, mengenai adanya dugaan orang ataupun terduga pelaku ini sudah mengenal kebiasaan dari korban, bagaimana temuan ataupun penelusuran polisi? Memang yang kami periksa memang ya masyarakat sekitar juga, seperti saksi-saksi yang melihat kapan korban NKS ini terakhir terlihat menjajakan jualannya. Namun masih belum bisa kami pastikan apakah yang melakukan tindak pidana tersebut adalah warga sekitar atau warga dari luar daerah. Apakah ada temuan ataupun dari penelusuran mengenai indikasi apakah korban dan pelaku saling mengenal? Sampai saat ini kami masih mendalami keterangan para saksi, ya, dan kami cocokkan juga dengan fakta-fakta yang kami temukan di lapangan, jadi masih kami selidiki, Mbak. Dari temuan di lapangan, apakah ada kemudian bekas ataupun jejak dari terduga pelaku yang kemudian berhasil dikumpulkan buktinya oleh polisi? Sampai saat ini untuk barang bukti lainnya masih dalam pencarian. Nantinya apabila ada temuan barang bukti baru akan kita sampaikan juga ke media. Baik, Mas Reza, melihat arah upaya penyelidikan yang dilakukan oleh polisi seperti apa? Tentu saya berharap banyak bahwa pihak kepolisian sungguh-sungguh menggunakan pendekatan yang saintifik untuk mengungkap kasus ini. Saya bisa memahami ini peristiwa yang sangat menyedihkan sekaligus menakutkan yang bisa saja memantik emosi kita semua, termasuk emosi personil penegakan hukum. Tetapi belajar semisal dari kasus Cirebon atau kasus-kasus serupa lainnya, ketika kemudian otoritas penegakan hukum mengesampingkan aspek kerja secara proporsional, profesional, maka dikhawatirkan akan muncul kompleksitas susulan terkait dengan skeptisisme publik tentang kualitas kerja otoritas penegakan hukum. Karena itu sekali lagi, sebagaimana pada diskusi-diskusi terkait kasus Cirebon atau lainnya, saya berharap otoritas kepolisian tidak menggunakan cara-cara yang abusif, cara-cara yang mengandung kekerasan secara berlebihan untuk mengorek keterangan, tetapi lebih mengandalkan pada kerja-kerja saintifik. Toh itu sesuai dengan arahan dari Kapolri sendiri yang mendorong sebagaimana tercantum dalam program prioritasnya bahwa kualitas kerja reskrim memang harus ditingkatkan dengan mengedepankan kerja-kerja saintifik.
Oke, baik Pak Regi, ini mengandalkan kerja saintifik baik dari aspek proporsional ataupun dari aspek profesional. Lalu lanjutannya upaya yang dilakukan oleh polisi seperti apa untuk kemudian menemukan fakta-fakta ataupun bukti-bukti tambahan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan. Baik Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk hasil otopsi sendiri kami masih belum dapat apakah memang ada bukti-bukti pada hasil otopsi adanya kekerasan seksual atau yang lainnya, nanti akan kami periksa kembali dan akan kami dalami, Mbak. Oke, baik, kita akan tunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Terima kasih Pak Regi dan juga Mas Reza telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.